Hey hop hop gengs. Ada yang bilang sejak zaman medsos, orang-orang jadi gampang terkenal. Sekali aja viral, yakin udah pasti bakal diundang di berbagai stasiun TV. Tapi apa benar semudah itu? Lantas gimana ya nasib mereka sekarang yang kemarin-kemarin viral dadakan? Nih, aku udah siapin kabar terbaru mereka. Yuk langsung disimak sampai habis. Cepat terkenalnya, cepat juga hilangnya. Mungkin itu yang dirasakan duo Sinta dan Jojo yang dulu viral berkat pengguna TikTok sungkem dulu Gi sama super seniornya. Jangan main pakai-pakai aja. Sekitar tahun 2010, video lip sync dengan gaya imut mereka jadi hiburan tersendiri bagi pengguna internet yang kebanyakan aksesnya masih pakai warnet. Sejak saat itu, undangan menjadi bintang di acara talk show dan bintang iklan kemudian berdatangan. Gak hanya itu, keduanya bahkan menjadi penyanyi sungguhan dan menyanyikan lagu ciptaan Charlie ST12 berjudul Tokek Belang. Namun setelah itu pemilik nama lengkap Sinta Nurmansyah dan Jovita Adityasari kemudian tenggelam digantikan bintang viral lainnya. Kini setelah 11 tahun berlalu, gak banyak yang tahu kalau kedua perempuan asal Bandung ini udah pada berkeluarga loh. Diawali dengan Sinta yang lebih dulu menikah di tahun 2013 lalu dengan pria bernama Oki Ardiansyah Mason. Dan kini mereka menetap di New Caledonia, Prancis. Walaupun gak lagi berkarir di dunia hiburan, tapi Sinta sempat aktif membagikan konten seputar kehidupannya di channel YouTube-nya. Meski gak update-update amat sih, tapi cukup mengobati rasa kangen para fansnya. Sedangkan Jojo baru nikah di tanggal 17 Maret 2018 lalu. Dan kini perempuan yang telah berhijab ini benar-benar udah fokus menjadi seorang ibu rumah tangga, bahkan dikaruniai buah hati bernama Invi. Gemes dan mirip mamanya ya. By the way, siapa nih yang masih hafal lagunya Keong Racun? Terus, kalau yang ini masih inget nggak? Itu loh yang lip sync lagu India. Jaya, 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 jaya. Yuk, siapa lagi kalau bukan Abang Norman Kamaru? Video yang berjudul Polisi Gorontalo Menggila dan berdurasi 6 menit 30 detik ini seketika viral di tahun 2011 karena membuat masyarakat jadi terhibur. Walaupun video ini menuai kontroversi, tapi berkat itu pun Doi jadi sering diundang di TV dan mendapat tawaran untuk melakukan berbagai roadshow yang bertujuan menciptakan citra polisi yang humanis sebagai pelayan masyarakat. Ia bahkan mendapat tawaran akting dalam film Xiaomi. Ada ya film kayak gitu? Nah sayang, karir Norman Kamaru mandek di barisan brigade karena diberhentikan pada tanggal 6 Desember 2011. Ia dinilai melanggar disiplin gara-gara meninggalkan tugas selama 84 hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Pemecatan itu pun juga berimbas ke karirnya di dunia entertainment. Layaknya habis manis sepah dibuang, Norman Kamaru akhirnya memutuskan untuk jualan bubur Manado untuk bertahan hidup di Jakarta. Awalnya, jualan buburnya lumayan laku, tapi lama-kelamaan pembeli mulai jarang yang datang. Tak hanya ekonomi, dalam membina rumah tangga pun ia apes, sebab harus bercerai dengan istri pertamanya akibat KDRT. Hal itu membuat Norman Kamaru memutuskan untuk mudik dan mendalami ilmu agama. Kemudian menikahi titis Jasmine Abbasalamah tanggal 24 Juli 2016 lalu dan membuka usaha baru yaitu bisnis kue oleh-oleh Gorontalo. Setelah tenggelam dan nyaris dilupakan, 3 tahun lalu nama Norman Kamaru kembali menjadi perbincangan saat ia membeberkan rahasia alasan keluarnya dari kepolisian. Sebenarnya bukan karena ingin berkarir di bidang entertainment atas kemauannya sendiri semata. Seperti makan si buah si malakama, semuanya itu ia lakukan atas perintah karena dianggap sebagai aset kepolisian. Kala itu ia hanya terus menunggu perintah, seperti melayani foto-foto dan wawancara dari atasan. Dan selama ini ia memilih bungkam lantaran menyadari banyak saudaranya yang masih menjabat di kepolisian. Kini, ia terlihat mulai kembali tertarik aktif di dunia entertainment dengan membuat channel YouTube Norman Kamaru. Bahkan juga di TikTok loh. Ya, siapa tahu kan bisa tenar lagi. Selanjutnya, ada yang terkenal bukan karena karya yang menghibur tapi justru karena berseteru sama Eyang Subur. Aku yakin kamu pasti minimal sekali aja pernah melihat potongan video Arya Wiguna yang viral, bahkan diparodikan banyak orang di tahun 2012.
Kala itu, Eyang Subur dilaporkan atas tindakan perdukunan dan penyebaran ajaran sesat oleh beberapa selebriti, salah satunya Adi Bing Slamet. Tapi, setelah masalah ini meredup, baik nama Eyang Subur maupun Arya Wiguna pun hilang ditelan bumi. Meski Arya Wiguna juga sempat mencicipi buah dari ketenaran itu. Ia mendapatkan undangan mengisi talk show, bahkan bernyanyi. Lalu ikut ajang pencarian jodoh di TV. Dan yang terakhir di tahun 2014, tersebar kabar bahwa ia kini telah menjadi seorang DJ asik. Kini, gak ada yang tahu pasti Arya Wiguna sedang sibuk menjalani profesi apa. Sebab akun Instagramnya pun udah gak aktif. Namun yang pasti, gak banyak yang tahu kalau anaknya ini udah gede dan cantik banget loh. Mirip sama papanya, pakai banget. Video terakhir yang pernah terlihat hanyalah video saat Arya Wiguna mengucapkan selamat ulang tahun untuk klub futsal ini. Ada yang tahu gak sih dia sibuk apa sekarang? Aku jadi kepo deh. Demi Tuhan! Allah! 2 tahun berselang dari kemunculan Arya Wiguna, DJ Yellow kemudian mengambil tongkat estafet sebagai seleb viral yang mengejutkan dunia maya. Meski awalnya banyak dihujat netizen karena video-videonya yang nyentrik dengan outfit serba kuning dan percaya diri mengaku berpacaran sama Justin Bieber. Tapi ia benar-benar sukses menarik perhatian. Buktinya, ia dengan cepat memiliki lebih dari 12.000 pengikut di Instagram kala itu. Beberapa stasiun TV pun mengundangnya sebagai bintang tamu. Hingga kini nama asli Khadijah ini masih eksis di media sosial. Meski sempat vakum beberapa tahun, namun bukan berarti dia nggak melakukan apa-apa. Ternyata, saat vakum, DJ Yellow yang dikenal dengan istilah haha nais ini sibuk membuat novel, kumpulan cerpen, dan puisi yang pada laris loh. Dari segi penampilan, gak banyak juga yang berubah dari DJ Yellow, padahal umurnya udah 40 tahun. Ia kini lebih ingin dikenal dengan sapaan Cici. Banyak netizen mengira orang-orang udah melupakan Cici, tapi faktanya sih endorse tetap lancar kelihatannya. Doi juga tetap konsisten membuat konten dengan editan jadul, tapi justru menjadi ciri khasnya tersendiri. Ada juga nih Bowo Alpenliebe yang disebut-sebut sebagai bapak TikTok nasional karena udah eksis di TikTok sebelum aplikasi ini viral. Doi yang dulunya dihujat abis-abisan sama netizen karena dianggap alay joget-joget di TikTok sampai bikin jumpa fans segala. Tapi malah diikuti jejaknya sama netizen pula sekarang. Sejak tahun 2018 namanya yang emang lebih dulu dikenal, kemudian makin terkenal gara-gara akun TikToknya diblokir. Plus, pas makin gede nih, pemilik nama asli Prabowo Mondarno ini emang makin cakep juga. Para remaja jadi bucin deh sama tampangnya. Sekarang Doi fokus berkarir sebagai musisi, YouTuber, dan selebgram. Wah, makin sukses ya! Dan mari kita lihat gimana sih nasib Ade Londok yang sama mendadak terkenalnya berkat video Odading Mang Oleh. Walaupun kesannya masih baru dibanding nama-nama yang aku udah sebutin sebelumnya, dan ingatan soal perselisihannya dengan komedian Malih Tongtong pun masih hangat, namun hal ini justru membuatnya memutuskan kapok terjun di dunia entertainment. Ade Londok bahkan sempat mengalami kondisi pilu. Di bulan Maret lalu, ia sempat terjatuh dari tangga dan mengalami penyumbatan darah di kepala hingga tak sadarkan diri. Namun kini, ia telah sembuh dan kembali eksis melalui channel YouTube-nya untuk mengobati rasa kangen para fansnya. Apakah kamu salah satunya?